Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG PAI LPT KIM Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Busukma Gunadi, guru PAI dari SDN Wangasari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 1 tahun 2025 dari Kabupaten Bandung Barat yang berkuliah di IAIN Palangkaraya dengan NIM 254 267 31077. Pada saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja PPG PAI Batch 1 tahun 2025, yaitu membuat video praktek mengajar di dalam kelas. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran PAI di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul Allah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi semua. Ya, hari ini kita kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelum memulai pelajaran hari ini, supaya kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, silahkan untuk berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya, Bapak.
terima kasih kepada Bapak yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga doa yang kita ucapkan bisa menjadi berkah dan bisa membuat kita pintar dan cerdas dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak mau bertanya, siapa hari ini yang tidak hadir? Restu kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Terus siapa lagi? Ahmad. Kenapa Ahmad? Ada yang tahu? Sakit atau izin? Izin. Baik, mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir pada hari ini, semoga yang sakit bisa cepat disembuhkan dan bisa kembali berkumpul dengan kita untuk memulai pelajaran di esok hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang tidak hadir pada hari ini 2 orang. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul Allah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian bisa meneladani, memberikan suatu contoh untuk kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita, bagaimana menjadi anak-anak yang soleh. Ya, nah siapa yang tahu? Sebutkan nama-nama Nabi. Angkat tangan. Coba, Hana. Siapa aja? Nabi Adam. Siapa lagi? Idris. Nuh. Hud. Oke, Soleh. Nah, yang lain ada yang tahu? Yang barusan disebutkan oleh Hana adalah sebagian dari nama-nama Nabi yang diturunkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk memberi contoh kepada umatnya. Nah, selain itu kita juga akan melihat video pembelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalian menonton video pembelajaran ini, semoga kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan masuk langsung ke video pembelajarannya. Adik-adik, sebelum masuk ke materinya, mari kita cermati percakapan antara Hasan dan Ali berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini.
Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Nah, jadi dari percakapan antara Hasan dan Ali tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa dasar hukumnya? Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 hal tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya, selanjutnya adalah nama-nama Rasul, dan yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul artinya adalah utusan. Sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Nah, jadi ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira, maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nah, jadi ada istilah Nabi dan ada juga istilah Rasul. Keduanya adalah manusia biasa. Mereka laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Apa perbedaannya? Bedanya adalah Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah adik-adik pengertian dari Rasul. Sehingga kalian juga harus bisa membedakan mana yang Nabi, mana yang Rasul. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari iman kepada Rasul, sekarang kita akan membahas tugas dan sifat Rasul. Adik-adik, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat,
yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kemudian yang kedua, Rasul harus bersifat amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat patona atau cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Karena dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itulah adik-adik tugas dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Rasul. Nah adik-adik, nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah hafal? Nah, supaya kalian mudah menghafalnya, mari kita simak lagu berikut ini. Nah adik-adik, itulah lagu tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Semoga kalian bisa hafal ya. Jika belum, kalian bisa mengulang-ulangi lagu tadi pada link yang ada di atas ya. Oke, itu tadi tentang nama-nama Rasul. Selanjutnya adalah bagaimana sikap kita ketika kita beriman kepada Rasul. Adik-adik, sikap kita jika kita memang beriman kepada Rasulullah harus menunjukkan sifat-sifat seperti ini. Di antaranya, yang pertama, berbuat yang jujur atau benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun.
serta hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya orang tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, kepada keluarga, kemudian kepada teman, kepada orang-orang di sekitar, dan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu cerdas mengendalikan emosi. Nah, itulah tadi sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita beriman kepada Rasul Allah. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang iman kepada Rasul Allah. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ya adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melihat video tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sekarang untuk selanjutnya Bapak akan bagi kalian ke dalam kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Bapak kasih. Tapi untuk pembagian kelompoknya nanti akan kita acak. Ya, di sini Bapak sudah ada nama-nama. Kalian nanti duduk sesuai nama-nama yang muncul. Siap? Siap. 1, 2, 3. Muncul. Kelompok 1, silakan duduk dengan nama yang ada di sini. Dapat Herdian Hana Talita. Kemudian kelompok 2, Bapak bagi ini kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan untuk kelompok 4. Silakan duduk dengan sesuai yang nama di sini. Ya. Ya, ini kelompok 1 di sini. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tasnya tom dicatat Rio, sana kau buku sana kau pegang. Tasnya disimpan saja, yang di bawah itu buku dan pensilnya. Ya, ayo cepat. Kelompok 1 dapat, mana dapat? Dapat Herdian, Hana, dan Talita. Kelompok 2 ini dari Rizky, Raka, Anissa. Kelompok 3 Rapat, Rizky, Raka, dan Anissa. Kelompok 3. Kelompok 4 Arfan, Rijal, Mulan, dan Kesha. Bos? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, setelah duduk di kelompoknya masing-masing, silakan tunjuk ketua kelompoknya siapa. Ya, diskusi, kemudian nanti tunjuk ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompok ini nanti yang akan membacakan hasil diskusinya ke depan. Oke? Ya, silakan. Nanti kalian diskusi dengan teman-temannya mengisi lembar yang akan Bapak bagi. Nah, nanti hasil diskusinya dibacakan ke depan. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Nih, silakan dilihat, kemudian dijawab
Ya. Baik, silakan setelah kelompok kita bagi, kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan silakan beri masukan kepada ketua kelompoknya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak. Kalau tidak ada yang sudah mengerti. Oke, sudah? Sudah. Nah, sekarang silahkan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikannya ke depan. Dimulai dari kelompok satu aja dulu. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Jawab pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Mempercayai adanya Rasul. Sebutkan 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Tabligh, amanah, pertanyaan, sidik. Mengapa kita harus meneladani sifat Rasul? Karena supaya kita masuk surga.
Terima kasih untuk kelompok sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul Allah? Percaya Rasul di junjungan Allah SWT. Sebutkan 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Sidik, taklid, amanah, pasangan. Mengapa kita harus meneladani sifat Rasul supaya bisa jadi manusia beriman? Terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Percaya akan ada Rasul. Sebutkan 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Sidik, amanah, pasangan, tabligh. Mengapa kita harus mengadili sifat Rasul supaya menjadi orang baik, jujur, dan masuk surga? Terima kasih untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Percaya pada utusan Allah. Sebutkan 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Sidik, taklid, amanah, pasangan. Mengapa kita harus memadani sifat Rasul supaya jadi orang yang jujur? Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Itu tadi hasil dari kerja kelompok yang tadi kita lakukan, dan tadi sudah ada perwakilan dari tiap kelompok untuk prestasi ke depan. Nah, sekarang Bapak mau membagikan hasil dari tadi belajar, yaitu tugas dan tindak lanjut kepada kalian, ya. Nanti kalau sudah dikerjakan, kita masing-masing boleh dikumpulkan ke depan. Boleh diisi yang sudah mendapatkan lembar jawabannya, lembar pertanyaan boleh diisi. Kemudian nanti dikumpulkan di depan.
Nah, kalau sudah boleh dikumpulkan ke Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oh. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kalian, dan bisa menjadi bekal untuk di kemudian hari. Terutama tentang pelajaran hari ini, bahwa kita harus beriman kepada Rasul Allah. Supaya apa? Supaya menjadi anak yang soleh. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak mau bertanya, apa yang sudah kalian pelajari pada materi hari ini? Boleh angkat tangan. Ya, ada ya? Yang saya pelajari hari ini, bahkan kita harus jadi anak yang jujur. Iya, kita harus menjadi anak yang jujur. Mungkin yang lain siapa lagi? Ya, dapat. Yang saya pelajari, saya harus beriman kepada Rasul dan Nabi. Iya, bahwa saya harus beriman kepada Rasul Allah. Anissa. Oh, Anissa ya. Saya menjadi tahu nama-nama Nabi. Saya menjadi tahu nama-nama Nabi. Ada berapa tadi Anissa nama-nama Nabi dan Rasul? 25. Ada lagi? Ya, Rita? Yang saya pelajari, saya tahu nama-nama Rasul. Ya, yang saya pelajari bahwa saya mengenal nama-nama Rasul. Baik, kalian sudah paham, sudah mengerti. Alhamdulillah. Semoga apa yang dipelajari hari ini juga tadi bisa menjadi ilmu bagi kalian. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi